Umumnya orang kalau ngebahas tentang penyiraman, itu nyiram pagi, terus nyiram sore. Tapi kalau kita berpatok terhadap itu, bisa sangat bahaya pada saat kita nyiram terlalu banyak. Apalagi kepada tanaman-tanaman yang ada di pot. Kita tidak mau kebanyakan nyiram, tapi kita juga tidak mau telat nyiram. Jadi kita harus langsung merasakan bagaimana tekstur dan kelembapan yang ada di tanah itu sendiri. Penting sekali cuma untuk Anda ngebuka tanah Anda. Ambil sedikit di genggaman dan rasakan langsung itu. Kelembapannya masih tinggi atau tidak? Masih lengket enggak? Apa dia udah mulai terpisah-pisah dan tidak melengket ke satu sama lain lagi? Itu tandanya untuk bagaimana tanah itu udah harus disiram atau tidak. Kalau dia udah mulai tidak lembab lagi, udah tidak dingin, Anda tidak ngerasain tangan Anda lembab, baru Anda siram. Jadinya salah satu yang paling penting lagi adalah apalagi kalau kita menggunakan musa. Musa sangat membantu untuk kita menjaga kelembapan tanah. Seperti situasi yang di sini, kemarin hujan. Dan hari ini saya mau nyiram, saya melihat tanahnya masih lembab. Dan baiknya saya tidak nyiram lagi, gara-gara saya tidak mau merusak perakaran tanaman saya dan membusukkannya gara-gara kebanyakan air. Musa bisa berbagai macam. Di sini menggunakan jerami, potongan rumput yang tidak ada akarnya, atau daun-daun. Mau itu kering, kalau basah jangan terlalu banyak. Umumnya baiknya yang kering. Tapi berhubungan ini dikit, saya menggunakan dikitnya aja. Tapi saya sobek-sobek dan saya tebar di sekeliling tanaman saya. Dan setiap kali saya dapat dikit, saya taruh lagi. Pada saat ini membusuk, itu menjadi kompos. Dan akhirnya nggak usah ngompos. Jadinya pemanfaatannya banyak sekali. Cuman dengan menggunakan musa, Anda tidak usah harus nyiram terlalu banyak. Dan Anda juga selagi proses ini juga membuat kompos. Nah sekarang kita di kebun. Jadi kalau di kebun, bisa dilihat ini kalau area ini nggak dimusa dan kelihatan di atasnya dibandingkan dengan tadi yang ada di dalam pot. Gara-gara nggak pakai musa, tanah di atasnya udah kering. Ini udah kehilangan semua kesuburannya juga. Jadi semua kehidupan yang ada di dalam sini sekarang udah mati gara-gara kekeringan itu. Tidak ada air lagi. Jadinya kalau kita malah tidak menggunakan musa, kita malah harus nyiram setiap hari. Nah, kalau tidak menggunakan musa juga adalah yang terjadi gulma jadi sering tumbuh. Jadi kita banyak nanti rumput-rumput tumbuh. Gara-gara rumput-rumput ini ingin cepat-cepat menutupi tanah ini, mempunyai kesempatan untuk juga hidup di dalam sini. Jadinya kalau kita tutup dengan musa, ini juga akan membantu menahan pertumbuhan gulma-gulma dan rumput-rumput yang akan tumbuh di antara sayuran kita. Dan bila kita menaruh kompos seperti yang dilihat di sini, dan kompos ini terkena matahari langsung, yang terjadi kompos ini pun akan mati. Jadinya penting sekali kalau kita menggunakan kompos pun adalah kita musain juga. Jadi musanya itu di atas si kompos, kita tutupin. Jadinya perbedaannya kalau di kebun ini. Nah, kalau kita menyiram ini nanti, kalau tanamannya masih kecil-kecil seperti ini, kita nyiram langsung aja di atas tanahnya langsung, di atas daun-daunnya langsung juga. Jadinya itu tidak apa-apa. Tapi kalau udah tinggi tanamannya, kita nggak usah langsung kayak tomatnya itu udah tinggi kayak tadi saya 190, kita harus ngangkat sampai semua daunnya terkena, nggak usah. Jadi kita langsung nyiram di perakarannya aja langsung. Dan bukan malah di batangnya, tapi adalah di sekeliling batangnya itu, di bawah-bawah daun-daunnya, di mana daunnya tumbuh di bawahnya itu Anda yang siram, bukan di batangnya itu sendiri. Di sana akar-akar yang mau minum, yang mau ngambil semua nutrisi itu berada. Jadinya nyiramlah di sana. Jadi yang paling penting itu bukan adalah menyiram tanamannya, tapi adalah menjaga kelembapan
di tanah. Maka dari itu, menggunakan mulsa itu penting sekali. Bukan cuma menjaga kelembapan tanah doang, tapi juga jangka panjangnya menjadi kompos. Mengontrol gulma juga, pertumbuhan rumput. Dan kedepannya mendapatkan tanaman sehat. Dengan begini juga, apalagi teman-teman yang kadang-kadang memang harus bepergian dan segala halnya, bisa meninggalkan tanamannya dengan tenang, supaya nggak langsung, aduh gimana tanamanku nanti, aku tinggal berapa lama, nanti belum disiram bagaimana. Anda sudah bisa pergi dengan tenang, paling nggak sehari 2 hari tanpa menyiram tanaman Anda. Ya kalau begitu, semangat menanam, selalu menanam,